Pria itu bermain-main dengan chipnya, sementara membawa istrinya ke kasino. Keduanya berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tadinya suara dadu yang bertabrakan langsung terdengar oleh pria itu. Pria itu segera mendapatkan ide, langsung melemparkan chip di tangannya ke taruhan, triple, Baozi. Pada saat itu, dealer sudah selesai mengocok dadu dan menunggu untuk membukanya. Wow, benar-benar triple, ya. Saat itu, pria tersebut sudah dengan senyuman mendekati meja judi. Melihat chip yang dimenangkannya, pria itu tidak bergerak, sekali lagi bertaruh pada triple. Dan sekali lagi pria itu menebaknya dengan benar. Melihat kasino semakin banyak kehilangan uang, manajemen kasino akhirnya tidak bisa duduk diam. Tuan, hari ini, keberuntungan Anda tampaknya sangat baik ya. Bagaimana kalau Anda datang berjudi di ruang VIP? Inilah kata-kata yang diharapkan pria itu. Harus diketahui bahwa tujuan kunjungannya adalah untuk memenangkan kasino ini. Langsung setelah itu, ia mengikuti manajer ke ruang VIP. Keduanya mulai bermain blackjack RC Yi Dian. Pada saat ini, pria itu sangat percaya pada kemampuan berjudinya. Istrinya yang berada di sampingnya membantu memeriksa kartu. Sedangkan manajer di sisi lain tampak kesulitan. Dengan bos yang tidak ada, pemain kelas 2 ini hanya bisa mengulur waktu. Setelah pria itu mendapat 13 poin, ia tidak mengambil kartu lagi. Sementara itu, manajer hanya mendapat 12 poin. Untuk memenangkan permainan itu, ia mengambil kartu lagi. Tidak disangka, itu langsung melebihi batas Buster. Dengan cara ini, pria itu dengan mudah memenangkan putaran pertama. Tidak hanya itu, ia juga mengetahui kemampuan manajemennya. Untuk segera menguasai kasino, pria itu langsung menaikkan taruhannya. Dan terus menambahkan 3 juta lagi. Dengan demikian, di bawah kemampuan judi yang luar biasa dari pria itu, manajer terus-menerus mengalami kekalahan. Meskipun begitu, ia masih harus bertaruh dengan keberanian. Karena bos tidak ada, ia tidak bisa menolak. Namun tak disangka, dalam sekejap, chip seluruh kasino sudah kalah dan habis. Saat itu pria tersebut juga sadar bahwa dia sedang mengulur waktu. Untuk segera memenangkan kasino, pria itu juga hanya bisa bertaruh di kamar tanpa batas. Lebih baik bertaruh pada sesuatu yang tidak terbatas. Dan begitu kedua pihak tiba di kamar tanpa batas. Pada saat ini, pria tersebut akhirnya memperlihatkan sifat aslinya. Saya telah memperkirakan total aset kapal judi kalian. Uang yang saya miliki cukup untuk membeli kapal judi kalian. Jangan buang-buang waktu, pertaruhkan sekaligus saja. Tuan, bos saya tidak ada di sini. Saya tidak bisa mengambil keputusan tentang ini. Jika tidak mampu membayar, sebaiknya jangan membuka kasino. Namun tak disangka, pada saat itu bos malah memerintahkan anak buah untuk menghitung total aset kasino. Dan memerintahkan seseorang untuk memberikannya kepada pengelola. Dengan ini, hati pengelola akhirnya menjadi tenang. Toh kalah atau menang hanya dalam satu putaran. Ini hanya yang bisa dia lakukan. Baiklah, kita bisa mulai sekarang. Apa yang ingin Anda mainkan? Dadu. Baik, mulailah. Pengelola pun terpaksa menunjukkan kemampuan spesialnya untuk berjudi dengan pria tersebut. Tapi dia enggan untuk mengambil tempurung dadu. Karena sebelumnya dia sudah merasakan kemampuan pria tersebut dalam mendengarkan dadu. Melihat pengelola tidak membuat gerakan, pria itu berbicara. Kamu tidak takut saya akan menebaknya dengan benar, sehingga kamu tidak berani mengguncangnya kan? Begini saja, saya yang mengguncang, kamu yang menebak. Jika kamu menebak dengan benar, itu berarti kamu menang. Baik. Melihat pengelola setuju, dealer buru-buru menyerahkan tempurung dadu ke tangan pria itu. Pada saat ini, pengelola juga menjadi serius. Ini berkaitan dengan nasib seluruh kasino. Tapi siapa sangka, pria yang mendapatkan tempurung dadu hanya mengguncang dadu di tangannya dengan santai. Sepertinya sama sekali tidak menghargai manajer. Namun sang manajer justru sangat gembira. Begitu dilemparkan, rasanya mustahil bagi dirinya sendiri untuk tidak menang. Saat pria itu mulai bermain dadu, manajer langsung menebak jumlah poinnya. 11 poin, 146. Wajah pria itu akhirnya berubah. Manajer mengira dia telah menang. Tak disangka, ketika pria itu membuka wadah dadunya, di dalamnya ternyata ada sebuah dadu yang pecah. Manajer berdiri dengan gugup. Itu 10 poin, 4 dan 6. Begitulah, hanya dengan satu chip, pria itu memenangkan seluruh kasino.